Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini di materi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu memahami qada dan qadar. Apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Salah satu rukun iman tersebut adalah iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada disebut juga dengan sunatullah atau ketetapan Allah. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Berikut contoh qada dan qadar. Yang pertama, seorang ibu yang sedang hamil berharap anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan. Namun ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian, qada Allah atas anak tersebut adalah laki-laki. Begitu juga seorang anak, ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuan ayah dan ibu dari seorang anak merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. Yang kedua, contoh yang kedua, seseorang menderita sakit parah dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Namun, orang tersebut memiliki semangat untuk sembuh dengan terus berikhtiar. Akhirnya, penyakit seseorang itu dapat disembuhkan. Kesembuhan orang tersebut karena adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada seorang yang sakit panas, sehari kemudian ia meninggal dunia. Kejadian tersebut juga menunjukkan adanya takdir Allah terhadap makhluknya. Makna beriman kepada qada dan qadar. Pengertian dari qada dan qadar di atas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, ataupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan takdir. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik dan tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapatkan takdir yang buruk berupa musibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kemampuannya. Dan pasti ada hikmah di balik apa yang kita hadapi. Begitupun sebaliknya, jika kita mendapatkan takdir yang baik berupa kenikmatan, harus kita syukuri dan kita tidak boleh membanggakan diri karena segalanya telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya
bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu meyakini qada dan qadar adalah bagian penting dari iman seorang muslim. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, bersabar menghadapi ujian, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Baiklah anak-anak, di akhir dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, akan saya berikan tugas buat kalian semua. Ada 2 nomor. Yang pertama, tuliskan makna iman kepada qada dan qadar. Dan yang kedua, tuliskan perbedaan antara qada dan qadar. Selamat belajar ya. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.